Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore teman-teman. Di sini saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir dalam Zoom pada sore hari ini untuk memenuhi health project pada blok genitourinary. Oke, sebelum memulai, di sini saya izin untuk memperkenalkan anggota. Itu ada Reni, saya sendiri, dan juga ada teman saya, Angelie Cahaya Putri. Oke, di sini kami akan membahas terkait kenapa sih kebiasaan makan atau konsumsi dari fast food bisa berakibat fatal. Yuk kita cari tahu di selanjutnya, di slide selanjutnya. Oke, yang pertama, apa sih fast food itu? Jadi kan fast food itu kan merupakan makanan siap saji atau makanan yang disajikan dalam waktu cepat sehingga dapat segera dikonsumsi sama yang pesan gitu kan. Lalu untuk makanan siap saji ini juga kan dikenal sebagai junk food. Nah, junk food ini diambil istilah atau karena makanan tersebut tidak mengandung gizi yang baik sehingga dapat merusak kesehatan kita. Nah, contoh dari junk food itu bermacam-macam nih. Contohnya itu ada pizza, burger, minuman bersoda, minuman kemasan, dan juga makanan yang sejenisnya. Nah, selanjutnya itu ada kandungan gizi fast food. Nah, makanan siap saji ini kan biasanya mengandung banyak kalori, lemak, garam, dan gula. Terus dia itu juga rendah nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, fast food ini juga mengandung zat aditif untuk membuat makanan ini tetap awet dan memberi aneka rasa untuk jenis makanan yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Nah, makanan siap saji ini juga dia itu tinggi gula, garam, dan lemak yang nantinya akan dikaitkan dengan adanya peningkatan risiko penyakit kronis, obesitas, hipertensi, dan juga diabetes. Nah, penyakit-penyakit ini bisa timbul dari kalau kita mengonsumsi makanan siap saji ini terus-menerus. Kenapa gitu? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang pertama kita akan bahas penyakit hipertensi. Nah, hipertensi ini kan merupakan atau bahasa awamnya itu kan darah tinggi gitu ya, atau tekanan darahnya itu tinggi. Nah, kandungan dari natrium atau garam pada makanan siap saji ini kalau dikonsumsi secara berlebihan, secara terus-menerus akan meningkatkan atau mengakibatkan resiko terjadinya penyakit hipertensi ini tadi. Nah, saat tubuh mendapat asupan garam yang terus-menerus, maka akan terjadi retensi cairan dalam tubuh sehingga volume darahnya itu menjadi meningkat. Nah, pada saat volume darahnya itu meningkat, maka jantung akan bekerja lebih keras untuk memompa darah melalui arteri yang sempit sehingga akan terjadi tekanannya itu semakin kuat dan akan terjadi hipertensi. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kepada Angel dipersilahkan. Oke, jadi kan tadi udah dibahas hipertensi ya. Selanjutnya kita akan bahas obesitas. Jadi obesitas itu apa sih? Obesitas itu merupakan keadaan di mana lemak yang ada di dalam tubuh kita itu tuh menumpuk. Jadi yang bisa menyebabkan kalori itu kalori masuk dibandingkan dengan kalori yang dibakar. Terus kalau lemak yang kita dapat itu dari makanan cepat saji itu nggak bisa diimbangi sama olahraga yang cukup, jadi lemak itu bakal kesimpan dan numpuk di dalam tubuh, maka terjadilah obesitas. Terus penyakit yang bisa diakibatkan selanjutnya adalah diabetes mellitus tipe 2. Jadi diabetes mellitus tipe 2 itu merupakan penyakit yang merupakan penyakit gangguan metabolik yang ditandai dengan adanya naiknya kadar gula darah di dalam darah yang disebabkan oleh menurunnya fungsi dari insulin oleh pankreas atau gangguan pada fungsi insulin. Jadi konsumsi gula itu yang berlebihan itu dalam jangka panjang itu bisa berdampak dari peningkatan kadar gula darah hingga menyebabkan terjadinya penyakit diabetes. Contohnya itu kayak satu kaleng minuman soda, di dalam satu kaleng itu mengandung 9 sampai 10, sedangkan kebutuhan sehari-hari kita tuh cuma butuh 3 sampai 4 sendok teh gula dalam satu kali konsumsi. Nah, terus dari retensi insulin yang kurang dan tingginya gula yang masuk melalui asupan makanan dan makanan itu bisa mempengaruhi si transporter glukosa. Terus, next.
Terus hubungannya diabetes mellitus sama hipertensi dengan gagal ginjal tuh apa sih? Jadi yang pertama, kalau hubungannya diabetes mellitus tipe 2 sama gagal ginjal kronik, yang pertama diabetes itu kan kadar gula darahnya tuh tinggi. Dalam waktu yang lama itu bisa nyebabin si rusaknya si pembuluh darah yang masuk di dalam tubuh yang di dalam ginjal. Rusak pembuluh darah yang di seluruh tubuh termasuk di ginjal ini. Di tahap awal ginjal ini masih bisa ngasih kompensasi kerusakan dengan meningkatkan laju filtrasi glomerulus yang disebut GFR. Terus habis itu tapi kalau seiring waktu kalau dia terus menerus itu kapasitas ginjal itu buat mempertahankan fungsi normal itu semakin menurun. Jadi dia bisa terjadinya gagal ginjal kronis. Terus yang kedua ada hipertensi kan, hubungan hipertensi sama gagal ginjal kronis. Jadi tekanan darah tinggi itu yang nggak bisa kekontrol itu nyebabin arteri di sekitar tuh nyempit, melemah dan juga mengeras. Arteri yang rusak ini nggak bisa ngalirin cukup darah ke jaringan di sekitarnya. Terus ketika pembuluh darah ini menjadi rusak atau nefron, terus di dalam tubuh itu ada yang namanya nefron. Nefron ini fungsinya untuk menyaring darah. Nah, karena dia nefronnya ini nggak bisa menyaring darah, nggak bisa menerima oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan. Jadi dia tuh nggak bisa berfungsi dengan baik hingga menyebabkan filtrasi darah ini jadi terganggu dan ginjal mengalami penurunan fungsi sehingga terjadilah PGK atau gagal ginjal kronik ini tadi. Terus next. Mencegahnya gimana sih? Mencegahnya tuh yang pertama kita ubah pola makan dulu. Jadi makanan yang gizi seimbang seperti konsumsi sayur, buah, karbo, protein. Seperti konsep isi piringku. Terus yang kedua, ngebatasin makanan fast food dalam waktu tertentu atau tidak terus-menerus. Itu jadi kita nggak boleh makanan-makanan yang cepat saji dalam waktu yang kalau dia dikit-dikit nggak apa-apa sih. Tapi kalau terlalu sering itu bisa menyebabkan resiko-resiko penyakit-penyakit yang tadi kita jelasin. Terus yang ketiga ada olahraga yang rutin kayak jalan kaki tiap 30 menit setiap harinya. Udah itu aja. Next. Udah dari kita itu aja. Apa dari teman-teman ada yang ditanyain nggak? Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dalam Zoom kami pada hari ini untuk memenuhi blog Genito Urinary pada Health Project. Terima kasih.